kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman, general reading yuk. Silakan kalian fokuskan dari awal hingga akhir, jangan di skip, jangan dilewat-lewatin. Ya, ini pembacaan umum untuk semua yang nonton. Jadi bukan untuk kamu sendiri. Untuk kamu sendiri, permasalahan kamu sendiri itu personal reading, konsultasi pribadi, pembacaan pribadi ya, private reading, bukan rame-rame seperti ini. Ambil bagian dari general reading ini yang cocok untukmu, yang sesuai untukmu dan bisa bermanfaat untukmu saja ya. Ambil yang manfaat. Oke, kita mulai untuk melihat energi kamu yang nonton. Bisa energi apapun, silakan kalian simak. Ya, pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti bacaan ini. Tetap fokus ke kartunya, tapi relax ya. Yuk, tarik energi yang nonton. Bisa energi apapun, ya, keinginan, cita-cita, ya, hobi, mungkin ya, atau mungkin bisa juga sifat karakter atau yang sedang dialami. Semoga diberikan yang positif oleh semesta hari ini ya. Yuk. Saya baca yang ditunjukkan semesta lewat kartu saya yang lompat ataupun terbuka dengan sendirinya ya. Four of Coins. Kamu adalah orang, bisa dikatakan beberapa ya. Sebenarnya bukan pelit, tapi lebih ke kalau sudah punya sesuatu, apalagi itu dapetinnya sulit ya, itu sulit untuk bisa berbagi, untuk bisa ngelepasin ya. Jadi ya silahkan kalian sesuaikan aja ya. Apakah kembalikan ke diri kalian. Apakah kalian pelit atau enggak? Kalau enggak ya sudah ya. Ya sudah, mungkin ini energi orang lain yang nonton juga gitu. Yang jelas ini kadang-kadang ada ya, yang nonton ini adalah orang yang gimana ya, melekat kalau sudah seneng sama seseorang ya, bawaannya itu ya siapa sih kalau memang punya itu adalah pasangan ya, kalau mau dibagi gimana ya, nggak rela ya kan, ya nggak bisa lah ya. Mungkin itu juga ya, itu juga termasuk dari energi yang ditunjukkan semesta ini. Mungkin kamu sedang mengalami, atau entah itu takut, entah itu khawatir, atau memang seperti kamu itu gandoli ya, kayak menahan, kayak berusaha megangin ini pasangan kamu karena kayaknya mau ucul aja ya, tahu ucul ya, lepas gitu loh. Oke. Jadi satu kartu memang bisa banyak arti, bisa banyak kemungkinan. Yang jelas kartu tarot itu membaca energi ya teman-teman ya. Jangan lupa, bisa benar bisa salah juga, bisa untuk kamu bisa bukan. Jadi itu teman-teman, silakan kamu sesuaikan ya, apakah ini kamu, energi kamu atau bukan. Kalau bukan abaikan ya. Lanjut. Oke. Gini teman-teman, kamu ini rupanya sedang berkecamuk ya, sedang berkecamuk. Salah satunya yaitu tadi, seseorang yang mungkin kamu sayangi, kamu eman-eman, kamu sayang-sayang ya, mungkin tidak sependapat sama kamu, ada mungkin terlalu banyak perbedaan antara kamu sama dia, bisa ya. Ini ada beberapa soalnya yang ada apa ya, benturan energi gitu loh, benturan, nggak bisa sejalan gitu ya. Ini maka dari itu kamu mungkin berusaha menahan orang ini. Kayaknya orang ini ada beberapa yang terhubung sama kamu itu kayak mau lepas gitu loh. Aku cuman merasakan ya secara intuisi sama baca kartu yang lompat. Saya sampaikan, kamu yang nonton menyesuaikan. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa. Lanjut ya. Mungkin ada beberapa yang bahkan konflik. Ya. Ada di sini yang konflik ya, ada yang konflik atau ada salah paham lah, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian menjauh. Nah, kamu ini masih berharap kabar dari dia. Saya tidak menentukan di sini. Yang bikin masalah siapa, yang membatasi komunikasi siapa. Entah kalau memang putus, yang memutuskan siapa, saya tidak bahas itu. Yang jelas di sini ada energi setelah ada yang namanya salah paham itu tadi, masih berharap yang namanya komunikasi. Saya lihat
Kamu berharapnya banget teman-teman. Ya, karena apa? Karena kamu sebenarnya masih ada ingin adanya koneksi. Nah, gitu. Lanjut ya. Oke, Devil. Ternyata ya, kamu itu masih melekat banget sama si dia. Devil di sini lebih kepada kamu ada juga yang sangat uring-uringan. Ya. Bukan saya lagi nyantai bunda. Ya wis lah. Ini mungkin yang uring-uringan orang lain yang juga sama kamu nonton ini gitu. Ini uring-uringan banget. Kayak apa ya, gelisah, anxiety banget, cemas. Berharap tahu banyak tentang seseorang yang mungkin lagi gak sinkron sama kamu, gak sinkron. Kamu sangat melekat sama orang ini. The Tower. Ada beberapa memang yang hubungannya sudah gak baik. Ada yang jeda, break. Aku gak tahu break itu gimana. Break itu rem, ya. Break itu berhenti, ya. Berhenti ini bisa lanjut, bisa enggak. Ada yang jeda, ya. Apalah istilahnya, yang jelas kamu sama dia gak lagi baik-baik aja lah, gitu. Lanjut ya. Oke. Bingung loh kamu gak bisa ngapa-ngapain. Segitunya ya. Karena seseorang ini. Kamu ingin tahu banyak. Setelah gak komunikasi sama aku gimana bunda? Kalau apakah ada rasa menyesal Mbak Yul ya? Apakah dia ingat aku Bude ya? Nanti kita lihat ya. Teman-teman, di sini rupanya aku nggak tahu ya siapa yang mengakhiri kalau break, siapa yang meninggalkan, siapa yang mengabaikan, siapa yang silent treatment. Kamu sesuaikan ya. Ya. Tapi di sini saya lihat kamu berharap, walaupun ya, berharap apa bunda? Berharap balikkah? Yang jelas energinya masih nyantol. Kamu berharap dia itu masih nyantol ke kamu gitu. Entah hanya sekedar energi ataupun kamu berharap dia ngasih kabar kayak apa kayak. Sekarang ya lucu aja kalau memang kamu yang mengakhiri atau yang memutuskan untuk menjaga jarak sama dia ya. Tapi kamu berharap baikan lagi. Lah dulu ngapain? Ini karena di sini ada yang seperti itu gitu. Oke, lihat ya. Oke, kamu stres sendiri ya. Berharap ada kabar dari dia ya. Yang pergi bisa kembali, yang menjauh bisa mendekat ya. Kadang-kadang punya pikiran kamu itu loh sampai apa ya, mohon maaf kadang-kadang itu bisa dikatakan logikanya itu kadang-kadang jadi nggak jalan. Padahal saya lihat di sini beberapa ya yang nonton ini pintar banget orangnya ya, nggak bisa tidur loh, ke distract ya. Kadang bisa ya, kadang enggak. Jadi di sini ada ya beberapa dari kamu yang merasa kayak nggak terima ya. Aku nggak tahu kenapa kamu nggak terima. Oke. Banyak yang bertanya-tanya ya, sampai gelisah sendiri. Terlalu banyak pertanyaan dan terlalu banyak kekepoannya. Penasaran tentang seseorang yang sudah break sama kamu. Break ini bisa macam-macam ya, jeda, silent treatment, menjauh, mengabaikan, pergi lost kontak, silent treatment, apapun ya. Pokoknya secara energi ya, secara energi itu nggak sedang sejalan tapi terpisah. Oke, paham sampai sini? Ini energi yang ketarik, ini juga tema kita. Jadi kita perlu lihat ya seseorang yang sedang nggak sejalan ini, yang sedang terpisah ini. Awalnya gimana kita nggak bahas ya, bisa berbeda-beda dari semua yang nonton. Yang jelas kamu masih penasaran sama orang ini, apakah dia menyesal dan lain sebagainya. Coba kita lihat dulu lah si dianya ini siapa. Yuk. Siapa si dia? Seseorang yang terhubung dengan kamu dengan cerita ini ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, bunyikan tanda loncengnya dan dukung channel ini dengan like, share juga komen. Saya ucapkan
Untuk yang baru saja menemukan video ini, salam kenal, selamat bergabung. Ya, jangan lupa juga di subscribe. Kalau kalian menemukan video ini di platform selain YouTube, itu adalah potongan-potongan, tapi saya upload semuanya lengkap ya, tapi berupa potongan-potongan. Dan jangan lupa kalian follow teman-teman ya, bunyikan notifikasinya dan berikan tanda hati. Karena apa saya suruh bunyikan notifikasi? Karena saya lebih sering ya live ya di platform sebelah. Platform apa? TikTok, TikTok, TikTok. Kalau yang lengkap ya di YouTube videonya. Oke. Teman-teman, saya melihat orang ini kok ada, saya nggak tahu apa persisnya, tapi kayak ada hal yang menyebabkan dia itu kayak tergantung sama kamu. Ini menyangkut hal-hal yang sifatnya mungkin gini, dia dulu bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa, gimana ya, dia dulu bukan apa-apa jadi sekarang jadi seseorang yang oke. Dia dulu jelek ya, nggak keren ya, rembes gitu ya, sekarang boys gitu ya, steady, ganteng, cantik gitu. Sejak sama kamu seperti itu. Enggak bunda, dari dulu kok keren dia ya, sama saya malah setelah sama saya jadi rembes gitu ya. Kayaknya kebalik gitu, nggak kayak gitu. Lanjut ya. Atau saya lihat mungkin dia dulu adalah orang yang nggak tahu apa-apa, banyak dapat ilmu dari kamu ya. Atau dia itu banyak hal baru yang dia dapatkan dari kamu yang sebelumnya dia nggak pernah tahu ya. Oke, forward ya. Orang ini beberapa religius. Ada dari sudut pandang dia ya, pandangan-pandangan dia mungkin yang tidak sejalan sama kamu ya, nggak sama. Nggak bunda, saya sering kalau menanggapi sesuatu itu kayak klop gitu sama dia, cocok. Ini enggak kayaknya, yang ketarik ke sini orangnya yang nggak cocok gitu loh, banyak sudut pandangnya yang nggak cocok sama kamu. Lanjut ya. Four of Wands ya. Ada dari orang ini adalah orang yang pernah mungkin sempat ya ngomong kalau kita cocok ya kita nikah. Ada beberapa malah ini yang ketarik adalah pasangan kamu sudah nikah ya, pernah mau bilang mau nikah atau yang terhubung sama kamu, karena ini kartu hubungan yang stabil ya. Four of Wands itu bisa juga pernikahan. Orang ini pernah menikah ya, atau kalian sama-sama menikah ya. Silakan kamu sesuaikan. Oke. Dulu pernah ada ya, orang ini lama gak komunikasi sama kamu, terus komunikasi lagi. Ada komunikasi jeda, terus pernah nyambung juga. Pernah ini. Ada yang seperti itu ya. Lanjut ya. Orangnya penuh kasih ya. Ini dua sisi yang berbeda. Orang ini ada seperti dua sisi ya. Saat dia itu bisa kayak bijak gitu untuk ke beberapa orang ya. Tapi saya lihat ya, ada kalanya itu dia ke kamu malah justru kayak nggak menunjukkan kasih sayang gitu loh. Ke orang bisa ramah, ke orang itu bisa kayak bijak gitu ya. Ke kamu aku heran kok, kayaknya bawaannya kadang-kadang kayak nggak sepemahaman gitu, kayak kudu muring-muring gitu, suka kayak suka apa ya, kayak sensitif gitu loh ke kamu ya. Orang ini mohon maaf ya, kadang-kadang kayak kalau ke orang lain ya bisa baik gitu. Jadi orang itu kadang-kadang nilainya dia itu kok baik ya, kamu beruntung bisa dekat sama dia, bisa menikah sama dia. Padahal ada kalanya dia ya plus minus manusia ya. Ada kalanya dia pun juga kayak angot gitu loh. Apa angot? Bukan anget ya. Ya anget itu dalam artian angot itu kayak bawaannya pengen marah gitu. Oke. Orang ini ya
kayaknya memang kayak secara semangat atau passionnya dalam hubungan sama kamu itu kayaknya kayak sudah pesimis. Bahkan mungkin seandainya ya, ini contoh saja, kamu ngajak dia putus ya, dia dengan oh ya sudah kalau maumu seperti itu gitu. Jadi kayak pasrah-pasrah aja gitu loh, kayak nggak ada perlawanan, seakan-akan dia tidak ingin memperjuangkan gitu loh. Jadi teman-teman, kalau memang waktu kamu itu mungkin kalau ada di sini yang memutuskan untuk menjauh ya, mungkin kamu berharap dia ngejar ya, orang ini enggak. Jadi makanya gak usah drama-drama gitu. Orangnya kuat ya. Kuat dalam artian orang ini sebenarnya bukan tipikal yang pelin-pelan atau yang bingungan ya. Lebih ke orang yang cuek ya. Jadi kalau memang orang ini sudah pergi ya, sudah pergi atau sudah jauh sama kamu, baik itu secara fisik atau hubungannya yang sudah menjauh, saya lihat dia itu ya gengsi ya. Kalau seandainya dia itu masih punya perasaan ke kamu pun, dia bukan tipikal orang yang mau dibilang pelin-pelan ya. Kalau memang, dan dia itu nggak suka kalau seandainya kamu sudah bilang putus terus kamu berharap dia yang deketin atau dia yang memulai. Dia nggak suka, dia nggak mau model gitu. Enggak bunda, dia yang meninggalkan. Apalagi dia yang meninggalkan, dia nggak mau tipikal yang meludah ya, menelan ludah sendiri gitu ya, menjilat ludah menelan salah, menjilat ludah lagi gitu. Oke. Tapi teman-teman, aku nggak tahu ya, kamu itu seperti ada keyakinan, ada intuisi. Saya lihat kamu itu juga punya intuisi yang kuat ya. Kamu merasa dia itu masih berharap sama kamu ya. Apakah itu betul bunda? Kalau dia sih saya lihat sampai sini sih hanya menyesuaikan aja ya. Artinya menyesuaikan energi kamu, menyesuaikan apa yang sudah menjadi komitmen, atau menyesuaikan situasi kondisi dia saja gitu. Jadi dia itu lebih ke ya nyantai orangnya, ya keras. Orangnya banyak yang suka teman-teman. Banyak yang memandang dia itu baik. Ya, kuat, tegas gitu. Gak tahu sudut pandang kamu seperti apa. Kalau bagi orang-orang banyak yang mengagumi dia. Itu sih. Oke, sekarang kita lihat ya. Dia ke kamu seperti apa saat ini ya. Saat kalian sudah mungkin jauh-jauhan secara energi. Ya, mungkin tetangga ya, dekat kan ya, tinggal ngelangkah, tinggal ngesot nyampe sebenarnya. Tapi secara energi jauh gitu. Coba saya lihat ya, energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu. Energi ini bisa apapun ya teman-teman. Energi perasaan, energi maunya dia, energi apapun lah ya, kita serahkan semesta aja. Semesta tunjukkan. Three of Cups. Teman-teman gini ya, energi dia ke kamu, saya lihat di hatinya, di pikirannya itu nggak hanya cuma mikirin kamu, ada orang lain. Saya nggak tahu, ini bisa keluarganya, orang tuanya, saudaranya, tetangganya, Pak RT-nya ya, bosnya, teman-temannya, sahabatnya, bisa ya. Jadi energi dia, karena ini Three of Cups, nggak hanya fokusnya ke kamu, jadi ada pihak-pihak yang lain yang dia fokuskan juga. Paham sampai sini? Lanjut ya. Waduh bunda, dia ada orang lain bunda ya. Mbak Yul, lah kok dia ada orang lain? Belum tentu, ini general ya, seperti yang saya sampaikan dari awal dan selalu saya ulang-ulang. Ini general untuk banyak orang ya. Untuk kamu sendiri nanti saya selesai baca ini saya jelaskan gimana untuk bisa ketemu saya ya. Untuk baca tarot. Ketemunya gimana? Video call.
ya. Teman-teman, energi dia ini sedang mempertimbangkan ya, sedang mempertimbangkan gimana baiknya untuk selanjutnya. Berarti dia masih mikirin Kak, aku dong Bunda. Ada di sini masih mikirin. Karena apa? Orang ini juga merenung kok. Merenung apakah tindakan ini benar, apakah sikap-sikap dia benar ya, walaupun dia orangnya kaku ya, tapi masih oke lah, masih refleksi dirinya ada gitu. Lanjut ya. King of Swords. Energi dia ke kamu, dia nggak peduli ya sama aku Bunda ya. Mbak Yul, itu orangnya udah nggak mikirin aku, mikirin loh, orangnya mikirin. Walaupun mungkin dia ke distract dengan energi hati dan pikirannya juga untuk yang lainnya, tapi secara umum dia juga masih mikirin kamu. Lanjut ya. 2 saya nggak ambil. 2 lagi, kok dikasih 2 terus ya. Energi ke kamu juga masih bingung, maka dari itu kayaknya dia masih memikirkan. Kalau soal perasaan kayaknya kenapa dia bingung ya? Karena masih ada rasa. Kalau dia nggak ada rasa ya nggak mungkin bingung. Cuek aja, ngapain, suka-suka aku, gitu kan? Di sini dia masih bingung, masih mempertimbangkan. Berarti masih ada yang namanya keinginan dia untuk memikirkan kamu, memikirkan hubungan sama kamu, tapi masih dalam pertimbangan ya. Kapan Bunda? Ya nggak tahu ya. Kapan dia bergerak menuju aku ya? Kapan dia ke depannya apakah akan datang? Nggak tahu ya. Itu kuasanya Tuhan. Yang jelas ini cuma baca energi. Janganlah kartu tarot disuruh dipaksakan untuk melihat yang kuasanya Tuhan ya. Kayak nggak punya iman aja ya. Jangan tanyakan hal-hal yang seperti itu ke aku. Jodoh mau rezeki ya, tak semprot yang iya ya. Jodoh mau rezeki, hal-hal yang belum terjadi akan terjadi apa ke depannya. Oh, anti aku ya. Terus sama kelahiran, kehamilan. Tarot reader apa itu ya? Kan peramal, harusnya mau ya, kan dibayar ya, mending tak kembalikan uangnya. Saya ini jaga-jaga kamu ya, supaya nggak syirik, supaya imannya bener ya, tapi ngotot untuk sesuatu yang salah ya. Aku nggak mau ajarin salah, ya sanalah ke dukun atau kemana yang mau bacain, aku nggak mau ya. Itu prinsip. Oke, di sini jelas sekali energi dia masih sayang sama kamu, maka dari itu dia bingung. Dia semakin merasakan betapa ternyata dia sayang sama kamu, masih sayang sama kamu ya. Setelah terjeda ini. Sebenarnya kadang-kadang jeda itu juga diperlukan dalam satu hubungan untuk evaluasi. Lanjut ya. Oke, saya merasakan dia mulai baper. Mulai kayak merotoli, tahu nggak ya? Kayak orang kalau kaku ya, berdiri di atas kakinya, malang kerik, tahu apa malang kerik? Apa berkaca pinggang ya. Tapi kemudian kakinya letoy, ngeok. Lama-lama ngeok itu tadi. Jadi orangnya mulai baper ya. Jadi mulai bingung dan gelisah setelah jauh sama kamu. Kenapa dia bingung? Kan dia yang mutusin, seandainya seperti itu. Emang kalau habis mutusin nggak boleh bingung ya. Kalau bingung nggak usah diputusin, kan nggak gitu juga konsepnya. Ya nggak sih? Dan setiap saat energi kan bisa berubah. Seseorang yang sayang banget sama kita bisa tiba-tiba nggak sayang. Yang benci sama kita tiba-tiba sayang, bisa juga. Oke, murung dia, sedih. Berharap apa? Berharap balik. Bisa baik. Nah, kalau dia berharap baik harusnya dia mengusahakan dong, ya nggak sih? Coba saya lihat. King. Ya, tapi energinya King, energinya masih ada lah yang namanya gengsi atau kaku ya, walaupun itu kakinya sudah teong-teong tadi ya. Tapi tetap berusaha berdiri tegak, dan mungkin di sini saya lihat dia berusaha mengalihkan pikirannya, fokusnya supaya nggak kepikiran kamu untuk hal-hal yang lain atau untuk orang lain. Ya, bisa untuk keluarga atau siapapun. Saya nggak bilang selalu untuk kalau ini
Three of Cup itu orang ketiga belum tentu. Mungkin dia mengalihkan dengan mungkin sama teman-teman kerjanya, lebih fokus atau apa. Ya, silakan kalian sesuaikan. Jadi itu sih energi dia ke kamu. Perasaannya gimana sudah. Inginnya dia sudah. Ya. Lengkap berarti sudah. Tinggal pesan semesta dong. Terus gimana dong Bunda? Saya harus ngapain? Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mau cuma dua pilihannya. Kamu yang memulai atau kamu menunggu. Logis kan? Iya kan? Kalau kamu nunggu gak betah, ya kamu datengin, kamu tanyain. Ya, aku diblokir Bunda. Oke, kalau memang diblokir, yang jelas logikanya adalah dia gak mau berkomunikasi sama kamu. Ya kalau gitu datengin, aku gak tahu rumahnya, berarti ya sudah. Saran apa yang bisa saya berikan? Ya berarti cuma bisa menunggu. Ya enggak sih? Tapi aku gak betah, ya salahmu dewe. Ya, kenapa gak betah? Ya, kalau sudah nggak betah ya mending kamu melupakan dia. So simple. Ya toh. Jadi apakah orang ini sebenarnya layak untuk kita baikan lagi? Layak aja wong dia cinta kok. Sekarang tergantung kamu. Mau apa enggak kalau balikan? Kalau dia nantinya berulah lagi, kan males aku Bunda. Ya wes kalau males mending nggak usah. Ya makanya aku tanya Bunda ini supaya dilihat apakah dia mau berubah. Mana bisa. Coba. Apalagi coba Bunda rubahlah dia supaya cinta aku dan mau menjadi orang yang baik ya. Mana bisa. Ya, gak sakti dong Bunda. Ya, gak sakti, gak paten. Gak apa-apa. Ya. Mau saya itu jelas ya. Tarot reader ya. Pembaca kartu tarot saya. Jadi jangan salah-salah. Mungkin ada banyak ya yang bisa menjanjikan ini. Aku enggak janji apapun. Tapi kalau memang bacaan-bacaan saya itu bisa manfaat, itu yang saya harapkan ya, bermanfaat positif gitu. Jadi pilihannya adalah kalau kamu ragu-ragu mau menjalin hubungan sama orang ini, cuman hanya sekedar kepo-kepo aja, ya nggak usah berharap banyak lah. Apalagi terutama ya untuk kamu yang menyebabkan, maksudnya mungkin kamu yang bikin dia menjauh. Contohnya, udah kita buyar aja dah. Berarti kan kamu yang memulai ya sudah, resikonya adalah dia pergi kan gitu. Nggak usah carian gitu. Apalagi berharap dia berubah. Kalau dia yang pergi ya, ternyata dia menyesal kalau lihat energinya ini ya, berarti ya bolehlah kalau kamu mau memaafkan dia. Kalau dia datang, apakah dia di sini ada rencana untuk ke kamu? Coba itu yang perlu kita lihat ya. Kita lihat ya. Mungkin Bunda ada pandangan ya. Mungkin dari kartu ada, mungkin bisa baca secara numerik ya, pakai angka. Tanda semesta dari angka atau number ya, numerik itu ada metodenya sendiri ya. Tapi aku nggak mau, nanti ribet, kamu tambah nggak ngerti. Bukan saya menyepelekan ya, tambah ruwet, tambah nggak enak didengerin, mumet nanti ya. Kalau mau lihat numerik ya tinggal dibaca aja tuh. Open Pentacles lebih banyak 4 ya di sini ya, yang banyak itu 4 ya. Mungkin bisa 4 hari, 4 minggu, 4 bulan, 4 tahun ya, bisa 4 abad. Rencana dia apakah ada? Dua ya banyak di sini. Dua ya, gak mau. Dua banyak. Passion, dia masih punya hasrat, semangat ke kamu. Tapi ini bukan berarti dia punya rencana untuk ke kamu, belum tentu ya. Wong rencana yang mungkin kebaca di sini dia punya rencana ke kamu belum tentu diwujudkan kok. Ya, karena apa? Karena rencana itu kan hanya sebatas keinginan manusia, tapi kuasa Tuhan kan lebih luas, bisa dijadiin, bisa enggak. Attraction, ini lebih kepada arahnya ya, secara energi, potensinya lebih kepada dia ke kamu. Oke, punya rencana ke kamu. Jadi kalau dia datang diterima enggak, terserah kamu. Sekali lagi, kamu siap enggak?
Apakah dia akan mengulang perbuatannya? Nggak pernah tahu, ya. Coba kita lihat ya pesan semestanya apa ya. Pesan semestanya untuk kamu satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Pesan semesta untuk semuanya. Be authentic, be real and true to who you are and how you feel. Di sini diperingatkan ya teman-teman, terutama untuk yang kalian yang memang bikin ini jadi begini. Contohnya kayak yang seperti saya contohkan tadi ya. Kamu yang bikin ya sudah, kamu kalau nggak mau sama aku ya sudah sono gitu ya. Terus dia pergi sungguhan gitu ya. Terus kamu bingung, makanya nggak usah kayak apalagi yang sebenarnya waktu itu mungkin emosi atau apa ya sudah pergi sana ya. Tapi kamu saat ini mungkin saat nonton video ini berharap minimal pengen tahu kabar dia, apakah dia menyesal dan sebagainya ya. Kalau soal menyesal kayaknya ada, karena yang punya rasa besar ya, perasaan besar ke kamu itu akhirnya baper gitu loh, kepikiran ya. Tapi kan belum tentu juga, ini nggak semuanya bisa cocok untuk kamu, bisa juga untuk orang lainnya juga nonton video ini. Yang jelas di sini, kalau yang kalian yang itu yang saya sampaikan barusan, kamu yang memulai itu ya sudah, sebenarnya ini pesan semestanya lebih kepada makanya nggak usah pakai drama. Kalau ingin dicari nggak usah drama-drama, kamu menjauh atau menyuruh dia jauh supaya kamu untuk kamu pengen tahu sejauh mana usaha dia. Nah itu untuk yang seperti itu. Kalau yang ditinggalkan gimana? Yang memang si dianya yang menjauh. Ya sekarang gini, be real and true to who you are and how you feel. Kamu rasakan kalau memang kamu masih sayang sama dia, tanpa kamu harus merendahkan pride kamu ya, harga diri, martabat kamu, kehormatan kamu. Ya udah, yang jelas be authentic tuh gini, be yourself, kamu itu jadi dirimu sendiri. Kalau memang dia mencintai kamu, dia pastinya akan datang. Ya, kalau dia nggak datang, terlepas itu dia gengsi sebenarnya cinta banget ya masa bodoh, yang penting dia nggak usaha gitu kan. Kenapa kamu yang pusing gitu. Kalau kamu masih suka, ya itu tadi how you and how you feel. Kalau kamu masih suka ya kejaran ya, itu aja, nggak usah bingung-bingung. Lanjut ya. Kalau kamu sudah nggak mau ya sudah, berarti kamu siap tanpa dia gitu. Rest and relaxation is essential. We all have a fundament, need to take a break. Ya mungkin ya. Memang saat ini mungkin diperlukan istirahat. Bisa istirahat untuk kamu pribadi, dalam artian kamu butuh istirahat secara mental, secara fisik, oke lah ya. Memang di sini disarankan untuk itu. Tapi yang jelas di sini mungkin juga untuk hubungan ini memang diperlukan yang namanya break dulu, take a break, dalam artian istirahat dulu, ngerem dulu ya. Jadi mungkin saya doakan saja kalau memang kamu masih mencintai orang ini hanyalah fase di mana kalian harus mengistirahatkan hubungan saja ya. Dan semoga kedepannya menjadi lebih baik. Aku cuma bisa doain itu. Akhirnya nggak jadi 1, 3 dong. Mungkin ada yang ngematin, kan jangan 1 dong pesan semestanya gitu ya. Jadi akhirnya 3 ini. Oke. Embrace your emotions, allow your feeling to surface and be accepted. Ya, jadi gini, kamu disuruh mengikuti saja arah intuisi kamu, perasaan kamu, ya. Ikuti sajalah dan nggak usah terlalu ngelawan gitu loh. Artinya be gentle to yourself, ya. Bahasa Maduranya itu gitu ya. Mungkin bisa saya artikan jangan terlalu keras sama diri sendiri, apalagi yang saya bilang tadi ya, kamu sering ke distract untuk mungkin urusan kamu kan gak hanya ngurusin hubungan sama dia ya kan, itu kadang-kadang ke distract gara-gara kamu mikirin orang itu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau memang kamu sedih
ya wajar gitu, maksudnya ikuti saja, nggak usah terlalu ngelawan. Enggak, aku nggak sedih. Atau mungkin saat kamu kamu apa ya, kayak apa, perlawanan ya, perlawan apa ya, denial atau mungkin kepo. Kadang-kadang kalau ini sebenarnya allow your feeling, tapi kalau saya lebih kepada mengikuti tapi tetap kendali gitu loh. Kalau memang itu sudah mengganggu, sebaiknya jangan gitu. Atau lebih kepada lepaskanlah emosi kamu. Aku lebih ke arahnya ya bukan ngikutin perasaan ya, tapi lebih kepada kontrol. Ya, lebih ke kontrol, tapi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau memang kangen ya gimana lagi ya. Enggak, aku enggak kangen. Enggak, aku nanti malah stres gitu loh. Oke, lebih kepada jujur kepada diri sendiri ini yang utama, oke? Jadi saya kira itu saja sih teman-teman bacaan kali ini. Semoga ini bermanfaat positif, semoga banyak yang cocok. Jadi ini jadi bacaan yang bermanfaat untuk kamu semuanya. Dan saya ingatkan untuk yang belum follow, untuk yang belum subscribe, belum bunyikan tanda lonceng atau notifikasinya, belum like, berikan tanda hatinya, jangan lupa ya. Ambil sekali lagi, ambil yang positif saja, yang manfaat saja, yang sesuai sama kamu saja. Kalau enggak abaikan, karena ini pembacaan rame-rame ya untuk semua yang nonton. Jadi gimana Bunda kalau untuk saya sendiri bacanya gimana Bunda? Saya pengen ngobrol sama Bunda. Ketik daftar tarot, kirimkan ke WA admin, bukan DM ya. Kalau kalian menemukan video saya ini dimanapun ya, ini ada captionnya video ini. Ya, kamu baca ya, biasakan baca. Di sana akan diarahkan, pastinya bukan dikasih nomor WA, bukan, tapi diarahkan ke video YouTube, karena memang tidak saya sebar kemana-mana untuk nomor WA admin, kecuali yang serius dan mau baca pasti bisa menemukan, dan di situ jelas bagaimana cara kontak adminnya, ada clue-nya yaitu ketik daftar tarot. Selain itu mungkin tidak akan terbaca, karena kalau scrolling ya Kak Flori, scrolling yang diprioritaskan adalah yang ketik daftar tarot ya, karena dalam satu HP WA itu banyak urusannya, bukan hanya tentang tarot ya. Ya mbok dipisah-pisah Bunda, enggak, aku bukan seprofesional itu ya. Urusan saya memang banyak ya, tapi ya bukan yang gede-gede, urusan kerjaan kecil-kecil termasuk tarot di dalamnya. Jadi semuanya dipegang oleh adminnya Kak Flori. Jadi kalau untuk tarot monggo silakan kalian ketik daftar tarot. Selain daftar tarot mungkin akan dibalas, tapi saat urusannya beres ya Kak Flori senggang atau apa, saya nggak maksakan, karena saya sudah menjelaskan bahwa wajib ketik daftar tarot. Jadi yang tidak dibalas ya mohon maaf ya, saya nggak ngurusin pendaftaran, saya nggak ngurusin admin, saya hanya membacakan sesuai daftar jadwal yang diberikan Kak Flori. Ya, setelah kalian mengetik daftar tarot nanti akan dibalas sama Kak Flori, itu dibaca semuanya. Kalau kalian baca semuanya pasti paham. Oke, ya. Kalau yang sudah daftar ya, sudah mendaftar, sudah di-approve sama Kak Flori, baru diberikan jadwalnya. Itu. Jadwalnya, respon dan jadwal semua dilakukan di jam kerja tarot, yaitu jam 3 sore sampai jam 8 malam saja ya. Jadi kalian menyesuaikan aja. Kalau memang tidak memungkinkan untuk pembacaan dengan saya di jam itu, ya sudah, berarti bukan berjodoh ya, mungkin jodohnya sama pembaca tarot yang lainnya. Dan pembacaan saya semuanya dengan video call, kamera boleh dimatikan untuk kamu ya. Pertanyaannya bebas ya, tidak jual eceran. Satu pertanyaan berapa koin, nggak ada ya. Berapa ribu ya, nggak ada ya. Kalian tanya 1000 pertanyaan pun ya tetap durasi yang berjalan itu yang saya pakai, 15 menit dan 30 menit ya. Sekali lagi jangan tanya aneh-aneh, nanti kena semprot saya ya. Jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang wewenangnya Tuhan ya, hal-hal kedepannya. Ramal-ramal bullshit nggak ada ya. Hanya bikin kamu halu. Buat apa? Bayar untuk menghalukan kamu. Jangan. Oke? Jadi itu aja sih. Terima kasih banyak ya teman-teman.
Semoga bacaan ini manfaat positif sehingga berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kamu yang sudah buang-buang kuota nonton video ini ya. Salam sehat semuanya, salam bahagia semuanya. Sampai jumpa di video saya lainnya. Bye bye.